Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bintang Pandey Kusuma dengan NIM C01124126. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kelenjar ekrin dan sel yang membentuknya. Jadi pertama, kelenjar ekrin adalah kelenjar keringat yang paling umum pada tubuh manusia dan berperan dalam regulasi suhu tubuh melalui produksi keringat. Struktur kelenjar ekrin terdiri dari dua bagian utama. Jadi di sini bisa kita lihat struktur pada kelenjar ekrin. Yang pertama yaitu bagian sekretorik. Bagian sekretorik adalah bagian yang berbentuk melingkar yang terletak di lapisan dermis kulit, dan di mana bagian sekretorik ini adalah tempat keringat diproduksi. Yang kedua yaitu saluran ekskretorik. Bagian ini membawa keringat dari bagian sekretorik menuju permukaan kulit. Saluran ekskretorik ini bermuara di pori-pori kulit dan bagian ini yang membawa keringat. Selanjutnya, jenis-jenis sel dalam kelenjar ekrin. Terdapat 3 jenis sel utama yang membentuk kelenjar ekrin. Yang pertama yaitu sel gelang. Fungsi dari sel gelang yaitu mengelilingi sel sekretorik dan berfungsi untuk membantu mendorong keringat keluar melalui kontraksi. Kontraksi ini didorong oleh rangsangan saraf simpatis, terutama saat tubuh mengalami peningkatan suhu. Sel gelang tersebut terletak di sekitar sel sekretorik di bagian bawah kelenjar. Yang kedua, terdapat sel sekretorik. Fungsi dari sel sekretorik ini bertugas memproduksi keringat yang terdiri dari air elektrolit seperti natrium dan kalium. Produksi keringat dipengaruhi oleh rangsangan saraf dan suhu tubuh. Sel sekretorik ini terletak di bagian sekretorik kelenjar yang berbentuk melingkar dalam dermis. Yang ketiga, terdapat sel saluran atau ductal cells. Nah, fungsi dari sel saluran ini berperan untuk mengangkut keringat dari sel sekretorik ke permukaan kulit. Dalam proses ini, sel-sel saluran dapat menyerap kembali ion-ion tertentu seperti natrium dan klorida, sehingga keringat yang dikeluarkan ke permukaan mengandung lebih sedikit garam. Sel saluran ini terletak di sepanjang saluran ekskretorik yang menghubungkan bagian sekretorik dengan permukaan kulit. Nah, fungsi kelenjar ekrin memainkan peran penting dalam termoregulasi tubuh. Saat tubuh mengalami kenaikan suhu, kelenjar ini menghasilkan keringat yang kemudian menguap di permukaan kulit. Selain itu, keringat juga membantu mengeluarkan beberapa zat sisa dari tubuh. Penjelasan selanjutnya yaitu perbedaan otot jantung, otot skelet, dan otot polos. Nah, di sini dapat kita lihat banyak perbedaan dari ketiga otot tersebut. Yang pertama, dari letak dan jumlah inti. Otot jantung terdapat 1-2 inti dan terletak di tengah sel. Otot skelet banyak inti terletak di tepi sel, dan otot polos hanya terdapat 1 inti dan terletak di tengah sel. Bentuk dari otot jantung yaitu berbentuk silindris bercabang, otot skelet berbentuk silindris panjang, dan otot polos berbentuk pusipom atau kumparan. Nah, selanjutnya yaitu percabangan. Percabangan
dari otot jantung terdapat percabangan, otot skelet tidak terdapat percabangan, dan otot polos juga tidak terdapat percabangan. Dari pola lurik, otot jantung memiliki pola lurik, otot skelet juga memiliki pola lurik, dan otot polos tidak memiliki pola lurik. Dari lokalisasi, otot jantung ditemukan di dinding jantung, otot skelet ditemukan pada rangka tulang atau melekat pada rangka tulang, dan lokalisasi pada otot polos terdapat di organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Nah, otot jantung, otot ini hanya ditemukan di dinding jantung dan bekerja secara involuntar, memiliki pola lurik yang mirip dengan otot skelet, tetapi juga memiliki percabangan dan kontrak antar sel. Otot skelet yaitu melekat pada tulang dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh secara sadar atau voluntar. Memiliki banyak inti yang terletak di tepi, seratnya panjang, silindris, dan berpola lurik yang jelas. Dan yang terakhir yaitu otot polos, ditemukan di organ-organ internal seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan rahim. Dan otot polos ini bekerja secara involuntar tanpa pola lurik dan memiliki bentuk sel yang ramping serta kumparan. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Om Santi 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 Om.